Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nunun Khatami. Kali ini kita akan mempelajari tentang taharah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah 1. Menyebutkan arti toharoh dengan tepat, kemudian dapat membedakan antara hadas dan najis dengan tepat, lalu menjelaskan 3 macam najis dengan benar, kemudian menyebutkan macam-macam hadas dengan tepat, kemudian mengemukakan 4 hal penyebab terjadinya hadas kecil dengan benar, lalu dapat mengungkapkan cara menyucikan dari hadas kecil dengan benar, kemudian menyebutkan 6 hal penyebab hadas besar dengan baik dan benar, kemudian terakhir menguraikan cara menyucikan dari hadas besar dengan tepat, dan menyimpulkan 5 hikmah toharoh dengan benar. Selanjutnya kita pahami arti dari toharoh. Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kalau najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 2 definisi ini kalian bisa membedakan apa itu hadas dan najis. Berikutnya tentang taharah dari najis atau bersuci dari najis. Najis ada 3 macam, yaitu pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, kemudian yang ketiga najis mughaladah. Nanti akan saya jelaskan perbedaan dari ketiga najis ini. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan. Kenapa dinamakan ringan? Karena paling sederhana untuk cara bersucinya. Najis ini juga hanya ada 1 jenis. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Jadi dia hanya minum ASI saja, belum pernah minum susu formula atau yang lainnya. Kemudian cara menyucikannya sangat mudah sekali, yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Maka inilah yang dinamakan najis mukhaffafah. Contohnya hanya ada 1. Najis mutawassithah. Dinamakan najis mutawassithah berarti najis pertengahan. Contohnya dari najis ini adalah ada darah, nanah, air seni, kemudian tinja baik dari manusia ataupun hewan, kemudian bangkai binatang dan sebagainya. Najis mutawassithah ini juga terbagi 2 macam, yaitu dinamakan najis hukmiyah. Kenapa hukmiyah? Karena dia diyakini adanya tetapi wujudnya itu tidak ada. Bau dan rasanya terasa tapi wujudnya sudah tidak ada. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian yang najis mutawassithah yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ini tampak wujudnya, jadi zatnya masih bisa kita ketahui baik melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Contohnya ada kotoran ayam misalnya di depan rumah kita, lah itu termasuk najis mutawassithah. Karena masih nampak kotorannya maka dinamakan ainiyah, jadi masih terlihat. Kalau hukmiyah ini contoh mudahnya kalau terkena air kencing hewan misalnya, itu sampai kering
dan tidak terlihat lagi, tapi baunya masih menyengat. Nah, itu termasuk najis hukmiyah. Barangnya sudah tidak kelihatan, tapi baunya masih sangat terasa. Berikutnya, najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis berat. Contoh dari najis ini adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi. Lalu cara menyucikannya dengan beberapa tahap, yaitu membasuhnya sebanyak 7 kali. Kemudian salah satunya di antara dari 7 kali ini menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Makanya najis mughaladhah ini dikatakan berat karena cara bersucinya harus beberapa tahap, melalui beberapa tahap, tidak hanya sekali guyur, tapi harus minimal 7 kali. Berikutnya, thaharah dari hadas. Hadas tadi adalah keadaan atau kondisi seseorang yang dianggap tidak suci. Hadas terbagi menjadi 2 macam. Pertama, hadas kecil. Kemudian yang kedua, hadas besar. Penyebab hadas kecil. Pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Kubul dan dubur adalah 2 jalan yang dimiliki oleh manusia yang ada di bagian bawah. Kalian pasti sudah paham. Kemudian hilang akal, contohnya tidur, pingsan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Betul sekali. Jadi yang termasuk hadas kecil yang sudah saya sebutkan awal tadi, apapun yang menyebabkan batalnya wudu itu adalah termasuk hadas kecil. Kemudian berikutnya, apa sih penyebab dari hadas besar? Penyebab hadas besar itu yang pertama, mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya dialami oleh anak laki-laki yang dia sudah mulai masuk akil balik. Dia akan mengalami mimpi basah. Kemudian kalau yang perempuan bagaimana? Nah, kalau yang perempuan dia akan mengalami menstruasi. Jadi sesudah menstruasi berakhir, dia harus wajib bersuci. Kemudian wiladah. Wiladah ini adalah darah yang keluar bagi seorang wanita sesudah melahirkan. Kemudian nifas. Ini nifas, darah yang keluar bagi perempuan juga. Darahnya ini keluar paling lama itu 60 hari. Kemudian hubungan suami istri, dan yang terakhir adalah meninggal. Makanya kenapa kalau orang meninggal itu wajib dimandikan. Berikutnya tentang perbedaan haid, nifas, dan istihadah. Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Batas minimal haid itu sehari semalam. Kemudian yang paling sering kita lalui adalah 6-7 hari, dan yang paling lama adalah 15 hari. Berikutnya nifas. Nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan meskipun hanya segumpal darah. Sedikit atau banyak darah nifas ini juga bervariasi. Tapi untuk kita rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas itu selama 40-an hari, dan paling lama adalah 60 hari atau selama 2 bulan. Berikutnya tentang darah istihadah. Istihadah ini adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid atau nifas, tapi karena suatu penyakit. Darah istihadah ini ada 4 macam, yaitu keluar kurang dari masa haid, keluar lebih dari masa haid, kemudian keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause, kemudian keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Contohnya begini, ketika kita haid itu masa maksimalnya itu adalah 15 hari,
tapi kok pada hari ke-16-nya kita masih keluar darah, maka yang hari ke-16 itu dinamakan darah istihadhah atau darah penyakit. Nah, ketika mendapati istihadhah, maka seorang perempuan itu wajib melaksanakan sholat maupun puasa. Jadi darah istihadhah itu keluarnya tidak di masa-masa masa haid ataupun masa suci, karena masa suci batas maksimalnya juga 15 hari. Kemudian berikutnya cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib atau biasa dikenal dengan mandi junub. Apa tadi penyebab hadas besar? Bagus sekali. Penyebab hadas besar adalah haid, mimpi basah, kemudian nifas, wilada, meninggal dunia, kemudian hubungan suami istri. Lalu apa sih rukun mandi wajib? Yang pertama harus dengan niat. Kalau mandinya tidak pakai niat, berarti mandimu tidak syah, harus diulangi. Kemudian yang kedua, membasuh seluruh tubuh. Seluruh tubuh ini artinya harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti mandi keramas, tapi harus lebih setiti, hati-hati di daerah lipatan-lipatan, misalnya di belakang telinga atau di lipatan tubuh-tubuhmu yang jarang tersentuh air. Nah, saat mandi wajib itu harus kena air. Jadi biasanya agak lama kalau mandi wajib ini, mandi junub. Oke, sekarang bagaimana sih niatnya untuk mandi wajib? Niatnya adalah ini, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Apakah kalian juga sudah pernah melaksanakan mandi wajib? Saya yakin kalian sudah sering melaksanakan mandi wajib. Jangan lupa rukunnya ada 2, harus diawali dengan niat terlebih dahulu. Lafal niatnya adalah ini, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sudah niat baru dibasuh ke seluruh tubuh. Lebih utama lagi sunnahnya kita mulai dari bagian yang paling kanan dulu. Baik, kita masuk ke yang terakhir, yaitu tentang hikmah toharoh. Dari yang sudah dijelaskan tadi, kita toharoh dari hadas, kita toharoh dari najis. Apa sih hikmahnya? Yaitu 1, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula bahwa yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Begitulah anak-anak untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan dapat melakukan taharah dengan benar juga. Cukup sekian dari saya. Bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.